Sahabat yang baik, salam sehat. Kita jumpa lagi dalam tayangan pembacaan Naskah Cari Angin, rubrik khusus di Koran Tempo yang terbit setiap hari Minggu. Hari libur yang santai bersama keluarga tercinta. Untuk terbitan kali ini 14 November 2021, saya soroti hal-hal yang ringan saja, seperti biasanya. Kali ini tentang reshuffle yang ternyata belum dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Ya, juga sekitar diizinkannya para menteri memoles elektabilitasnya agar merasa pede dicalonkan sebagai presiden pada pemilihan presiden 2024. Oke, tak perlu berpanjang-panjang. Dan saya sepertinya tidak perlu berkomentar lebih panjang lagi. Saya baca saja sekarang. Judulnya Para Menteri. Para Menteri. Setelah Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, isu reshuffle kian menguat. Awalnya dipicu oleh bergabungnya Partai Amanat Nasional ke koalisi pemerintah yang sudah besar ini. Sesuai dengan pepatah asing, tidak ada makan siang yang gratis. Ini pepatah tidak ada juntrungannya dengan budaya Nusantara kayaknya. Maka Partai Amanat Nasional berhak masuk kabinet. Pemicu adanya reshuffle sekarang ini yang lebih baru adalah orang baik seperti Hadi Cahyanto tidak boleh berlama-lama menganggur setelah pensiun sebagai Panglima TNI. Beliau harus segera ditampung. Sejumlah orang pun mulai mereka-reka siapa yang berhak mendapat kedudukan sebagai menteri. Lalu menteri mana yang harus didepak, yang harus ditendang, yang harus dikeluarkan dari kabinet? Pengamat politik yang memang pekerjaannya mereka reka jabatan orang. Begitu juga para politikus mulai sibuk utak-atik nama orang. Media dengan senang hati pula mengutip. Mungkin media sudah bosan memberitakan pandemi COVID-19. Lalu apa kata Presiden Jokowi? Orang yang paling berhak dan satu-satunya yang bisa mengganti para menteri. Reshuffle belum terpikirkan, kata Pak Jokowi. Kalau Jokowi saja tidak memikirkan, kenapa pula orang lain sibuk berpikir? Orang banyak yang lupa kalau Presiden Jokowi, orang Solo ini, mewarisi tradisi budaya Jawa yang adiluhung. Seperti misalnya, banyak orang menduga Jenderal Andika Perkasa akan segera dilantik menjadi Panglima TNI melihat begitu terburu-burunya DPR melakukan uji kelayakan. Hari Sabtu, uji kelayakan di gedung DPR. Hari Minggu, anggota DPR Komisi 1 berkunjung ke rumah Pak Andika. Padahal seharusnya itu hari libur akhir pekan. Tapi anggota DPR lembur untuk melaksanakan tugasnya. Lalu esoknya hari Senin, persetujuan diangkatnya Jenderal Andika sudah disahkan dalam rapat
paripurna. Lancar, tidak ada masalah sama sekali. Lalu memang pantas orang mengira 1 atau 2 hari kemudian Jenderal Andika pasti sudah dilantik di istana. Ternyata Jokowi menyebutnya lain. Pelantikan Panglima nanti minggu depan, baru dicari hari baik. Nah loh, ya minggu depan itu ada hari Rabu dengan pasangan Pahing, Rabu Pahing. Itu memang hari baik setelah Rabu Pon, ketika Jenderal Andika diumumkan terpilih sebagai Panglima TNI di DPR. Dan kita tahu Rabu Pon itu sesuai dengan weton Jokowi dalam tradisi Jawa. Hanya Jokowi yang tahu jika itu yang dimaksudkan sebagai hari baik. Mengelola hal-hal yang besar untuk bangsa yang besar ini memang dan tentu perlu hari baik, warisan leluhur kita. Juga tahap-tahap langkah harus terpadu dengan hari baik itu. Jokowi saat ini baru memberi isyarat bahwa para menterinya yang berniat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang boleh memoles-moles dirinya agar elektabilitasnya naik. Masa calon dari menteri kalah elektabilitasnya dengan calon dari gubernur? Tapi kita tidak tahu apakah ini hanya pancingan untuk langkah besar bagaimana mengevaluasi kabinetnya. Masalahnya adalah membolehkan para menteri bersolek bukan ucapan langsung dari Presiden Jokowi. Itu disampaikan oleh kader Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sudah disiapkan sebagai calon presiden. Andai kata isyarat Jokowi ini sebuah pancingan, bisa jadi hasil pancingannya itu nanti dilakukan untuk evaluasi perombakan kabinet. Jokowi pasti akan memantau apa yang kira-kira dilakukan para menteri yang dicapreskan. Apakah bekerja keras membantu program Jokowi atau mencari panggung tanpa peduli misi dan visi presiden. Berulang kali Jokowi berpesan, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden. Jika menteri jalan sendiri dan tidak bersinggungan dengan program Jokowi dalam memoles elektabilitasnya, bisa jadi menteri itu akan didepak dan rakyat barangkali pula akan bertepuk tangan karena memang banyak menteri yang dilihat secara nyata oleh rakyat bermasalah. Makanya hati-hati wahai para menteri, sangat tidak mungkin mencari panggung yang tidak ada kaitannya dengan tugas. Misalnya, ada menteri di bidang ekonomi yang mengurusi masalah perusahaan plat merah. Begitu banyaknya masalah yang dihadapi BUMN. Garuda kebanggaan bangsa nyaris bangkrut. Harusnya itu fokus yang dikerjakan agar menteri yang bersangkutan
elektabilitasnya meroket. Bukan memasang foto di setiap mesin ATM pada bank-bank pemerintah. Rakyat pasti kesal. Ngurusi tugasnya saja nggak becus. Bagaimana menjadi presiden? Kalau menteri seperti ini dicopot, barangkali banyak orang yang bertepuk tangan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Jokowi berani mendepak menteri-menteri yang kinerjanya tidak baik? Banyak menteri-menteri yang buruk di mata masyarakat. Ada menteri bahkan berdagang di masa pandemi yang sulit ini, mengeruk keuntungan dari kesengsaraan rakyat. Sulitnya, para menteri itu punya jasa besar pada saat Jokowi dicalonkan dulu sebagai presiden. Makanya Jokowi mungkin sedang berpikir keras untuk reshuffle kabinet. Barangkali hasil pemikiran itu yang belum ditemukan oleh Jokowi. Lalu dengan basa-basi tradisi Jawa keluarlah pernyataan, belum berpikir soal reshuffle. Demikianlah Cari Angin sudah saya bacakan tanpa banyak komentar. Mari kita menebak-nebak, apakah Presiden Joko Widodo mau meresapel kabinet atau tidak dalam waktu yang dekat ini. Mumpung masih ada kesempatan. Salam sehat, sampai jumpa. Jangan lupa memakai masker meskipun COVID sudah mereda.